Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tubihal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun. Wa indal arba'ati ayyuma ihabin tubihu. Wa 'an ibni Abbasin, lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu lan Abbas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu idza tubihul ihabu faqad tahura. Idza tubihu nalikane den sama al ihabu apa lulang, faqad tahura mongko temen-temen suci apa ihab. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa ingdal arba'ati lan iku ing dalem mungguhe Imam papat. Ayyuma ihabin tubihu utawi ayyuma ihabin tubihu. Ayyuma ihabin utawi endine iki lalulang tubihu kang den sama apa ihab. Tubihu iku kang den sama apa ihab. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas ini menjelaskan tentang menyamak kulit hewan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tubihul ihabu faqad tahura. Jadi apabila kulit hewan disamak, maka hukumnya suci. Berarti pembahasan ini itu merujuk pada kulit hewan yang bukan disembeli atas nama Allah atau yang mati dengan sebab lain. Sebab terkena penyakit dan sebagainya. Itu berarti otomatis dagingnya haram. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Dengan disamak, kulit tersebut bisa suci. Penjelasannya nanti disambung dengan hadis berikutnya. Wa an Salamata binul Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibahu juludil maitati tuhuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Salamata binul Muhabbiq, lan kacerita saking Salama bin al-Muhabbiq radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Salama bin Muhabbiq. Qala dawu sapa Rasul, qala matur sapa Salama, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu kibarang rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah sallallahu lan rahmat keselamatan. Rupane dawu tibahu juludil maitati tuhuruha. Tibahu juludil maitati utawi nyamak kulite badang, tuhuruha iku nyucikake apa tibah ing juludul maita. Sahaha menerake ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Hadis ini bertalian erat dengan hadis sebelumnya. Jadi ada ikatan tentang penjelasannya. Di hadis ini yang disahihkan oleh Ibnu Hibban
dari Salama bin Muhabbik. Salama itu nama laki-laki. Jadi ini Salama itu nama laki-laki bin Muhabbik. Nah, dari Salama bin Muhabbik ini berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang isi sabdanya yaitu menyamak kulit hewan itu sama dengan mensucikan kulit hewan tersebut. Jadi menyamak kulit hewan yang sudah mati atau menyamak kulit bangkai itu berarti mensucikannya. Atau dengan kata lain, kulit bangkai yang hukumnya najis itu bisa suci dengan sama. Jadi perintahnya idza tubihul ihabu faqatuhra. Atau kulit hewan yang disembelih terus disamakan untuk kepentingan buat terbangan atau untuk beduk dan sebagainya, kan bisa dimanfaatkan untuk itu. Akhirnya kan disamak biar awet kulitnya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat maron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Maimunata lan kacerita saking ibunda Maimunah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Maimunah. Qalat matur sapa ibunda Maimunah, maro liwat sapa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyatin kelawan wedhus ya juru kang nyeret sapa wong akeh. Ya juruna kang nyeret sapa wong akeh ha ing syat. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wakhtum lamun padha ngalap sira kabeh ihabaha ing lulange syah. Faqalu mongko padha jawab sapa wong akeh, innaha satemene syat maitatun iku batang. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha den suciake yutahhiruha bisa nyuciake ha ing ihabaha alma'u opo banyu wal qaradu lan godhong salam. Akhrajang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Hadis selanjutnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i, yaitu dari ibunda Maimunah binti Al-Haris. Ya, dari ibunda Maimunah berkata bahwa suatu ketika Nabi lewat jalan-jalan, lalu melihat segerombolan orang atau sekelompok orang menyeret kambing atau bangkai kambing. Lalu Nabi bersabda, alangkah baiknya kalau kalian semua itu mengambil
kulitnya. Kemudian sekelompok orang tersebut menjawab, sesungguhnya kambing ini adalah bangkai. Lalu Nabi menjawab, kulit bangkai itu bisa dibersihkan, bisa disucikan dengan air dan daun salam. Jadi yang perlu diketahui lagi bahwa kulit hewan apapun kecuali anjing dan babi. Jadi, kalau anjing dan babi itu najisnya najis mula atau najisnya mutlak. Jadi tidak bisa disamak, tidak bisa menghilangkan najisnya, karena najisnya itu zatiyah itu dari dirinya sendiri, dari diri anjing dan babi. Tapi kalau hewan yang lain kan tidak, najisnya itu ada unsur lain. Misalkan seperti bangkainya harimau misalkan, itu kan eman kalau kulitnya dibiarkan. Jadi alangkah baiknya itu apa? Kulitnya itu istilahnya itu dilulangi, diambil kulitnya itu, terus disamak, kulit tersebut disamak dengan tadi dari hadis ini itu dengan al-ma' wal qara, jadi dengan air dan yang dicampur dengan daun salam. Ada lagi yang daun bidara itu, pokoknya intinya daunnya itu yang sepet-sepet itu untuk merendam kulitnya. Caranya gimana itu mungkin tanya yang ahlinya itu. Jadi menyamak kulit itu bisa mensucikan kulit tersebut. Kecuali kulit anjing dan babi. Ada beberapa cara tentang menyamak kulit, yaitu yang pertama dengan cara alami, yaitu pertama langkahnya itu menguliti binatang yang kulitnya akan disamak, itu dikuliti dulu dan mencucinya itu disegerakan, karena takut kalau lama-lama akan terjadi pembusukan pada kulit tersebut. Kemudian kulit tersebut dicuci dengan air yang bersih, dengan sabun dan dengan bahan-bahan alami lainnya seperti kulit bidara. Setelah dicuci dikeringkan. Setelah kering dihilangkan bulu-bulunya itu, dikerok bulunya. Kemudian direndam lagi dengan menggunakan otak binatang, dicampur dengan otak binatang yang sebelumnya otak binatang tersebut direbus terlebih dahulu. Kemudian setelah dicampur itu diangkat lagi, lalu kulit itu dilunakkan. Setelah dilunakkan dan diasapi, itu secara simpel seperti itu. Cara yang kedua itu ada yang dengan menggunakan bahan alami, yaitu setelah dikuliti digarami. Jadi kulitnya itu digarami, lalu mempersiapkan alat untuk menyamak. Kemudian menyamak kulitnya. Setelah menyamak kulitnya dicuci lagi, terus buang airnya yang dipakai mencuci tadi, lalu diminyaki. Setelah diminyaki kulitnya dibentangkan agar bisa dipakai. Adapun menyamak itu hanya bisa mensucikan kulitnya saja,
dan bisa dimanfaatkan untuk membuat misalkan sepatu, topi, tas, untuk beduk, untuk terbangan dan lain sebagainya, bukan untuk dikonsumsi makan. Karena menyama itu hanya mensucikan kulitnya, bukan menghalalkan hukumnya. Yang rasanya najis menjadi halal, tidak. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi intinya menyama itu mensucikan kulitnya saja, bukan mengalihkan hukum haramnya menjadi halal. Demikian penjelasan tentang hadis menyama, yang mungkin lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita dan orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.